Ada ustadz mengatakan merujuk Al-Quran dan hadis itu harus di zaman Rasul. Iya. Kita katakan ulama mana yang berkata seperti ini? Sekarang Imam Syafi'i rahimahullah merujuk Al-Quran hadis enggak? Beliau hidup di zaman Rasul bukan? Bukan. Imam Ahmad rahimahullah, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, semua sepakat merujuk kepada Al-Quran dan hadis tidak, Pak? Mereka semua di zaman Rasul tidak? Siapa ulama berpendapat seperti ini? Aneh. Ustadz tersebut merujuk kitab kuningnya. Inilah apa masalahnya? Masalahnya dia tidak paham dalil. Ketika ditanya dalil ngambek. Kamu ngapain sih nanya-nanya dalil? Percuma saya sampaikan kamu nggak paham. Ya justru harusnya seorang ustadz memahamkan. Dalilnya begini. Ya. Makanya lihat bukunya Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Selalu dalam setiap permasalahan beliau membawakan dalilnya, hujahnya, keterangannya. Selalu itu. Karena ingin mengajarkan kepada murid-muridnya tentang pentingnya memahami dalil dan berhujah dengan dalil. Ya. Asal mula hadis dhaif itu dari kaum kafir atau munafik? Bukan kafir, bukan munafik, Pak. Adanya hadis dhaif itu, Pak, ya, terkadang karena perawinya memang hafalannya error. Dan dia bukan orang kafir, bukan orang munafik juga. Dia orang soleh, cuman hafalannya apa? Lemah. Coba, ya, lemah selemah-lemahnya ulama dulu zaman sekarang paling kuat kali hafalannya, Pak. Kita semua ini dhaif semua kali, Pak. Karena syarat seorang perawi thiqah itu, Pak, hafalannya nggak berubah sampai akhir hayatnya. Sementara kita hari ini ngapalin, besok wallahu a'lam. Iya. Nah ini tentu harus kita pahami ya, bahwa asal usul hadis menjadi dhaif itu bukan karena yang melakukannya orang kafir atau orang, kalau orangnya kafir munafik udah belas nggak bakal diterima sama ulama. Iya. Yang benar istihad apa sih ngomong, tulisannya aneh. Ijtihad itu artinya usaha untuk mengetahui suatu hukum setelah mengeluarkan semua kemampuan dalam melihat dalil. Dan yang boleh berijtihad seperti ini yang sudah menguasai alat-alat apa? Ijtihad. Iya. Nah ini namanya ijtihad, Pak. Iya. Anak laki-laki usia 21 tahun minta izin untuk nikah, sedangkan dia belum punya ilmunya. Apa yang harus ana lakukan? Nikahkan. Ini zaman fitnah. Antum sebagai orang tua yang paham, ketika melihat anaknya udah pengen nikah umur 21 tahun, segera bantu dan mudahkan. Masalah berilmu sambil jalan. Ayo nak, kamu akan saya nikahkan. Iya. Kemudian kamu harus belajar juga tentang fikih apa? Nikah. Iya. Jangan kemudian dipersulit, kasihan. Sebagian orang tua itu terlalu syaratnya ngeri, Pak, sama anaknya. Kamu boleh nikah kalau udah selesai kuliah. Sementara di tempat kuliahnya banyak makhluk halus, Pak. Kasihan. Yang dia. Ya.
Itu orang tua ini seperti ini nggak paham tentang bagaimana mendidik anak. Ya. Ini pertanyaannya nggak sesuai dengan ini. Pertanyaan dari mana ini? Dari sini. Yang nggak sesuai nggak usah ya. Bagaimana derajat hadis tentang puasa di tanggal 11 Muharram? Yang ada memang Nabi mengatakan, ya kalau aku masih hidup di tahun yang akan datang, la asuman natasi, aku akan berpuasa tanggal 9. Namun para ulama mengambil pemahaman maksud Nabi itu bahwa aku akan berpuasa tanggal 9 itu dalam rangka menyelisihi ahli kitab. Berarti kalau tanggal 9 nggak bisa, boleh tanggal 11. Kenapa? Karena tujuannya tiada lain adalah menyelisihi ahli kitab. Paham nggak, Pak? Iya. Panas banget ini, merekam. Saya pernah dengar bersentuhan fisik dengan lawan jenis yang bukan mahram itu boleh, Ustaz, selama tidak dengan syahwat. Bagaimana dengan hal ini? Lalu bagaimana dengan hadis-hadis? Di antaranya hadis lebih baik seseorang ditusuk kepalanya dengan jarum besi daripada ia memegang wanita yang bukan mahramnya. Ya. Apakah kita harus berpegang kepada salah satu dari 4 mazhab yang ada? Kan sudah kita sebutin. Nggak ada satupun ulama mazhab yang mewajibkan kamu harus ikut satu mazhab. Nggak boleh banyak-banyak. Bermadhab boleh saja. Yang tidak boleh itu fanatik. Dimana mewajibkan kamu harus satu mazhab aja, nggak boleh banyak-banyak. Karena ini sama saja mengatakan bahwa kebenaran hanya ada pada mazhab tersebut, yang lain salah. Sementara kebenaran tidak terbatas kepada satu apa? Mazhab, ya. Iya. Lalu bagaimana menyikapi perkataan seseorang, kamu jangan menclak-mencelok. Kita katakan kalau menclok-menceloknya berdasarkan dalil, emang kenapa? Mana yang lebih dahulukan, dalil atau pendapat mazhab? Dalil lebih dahulukan daripada pendapat mazhab, ya akhi. Selama kita pun punya pendahulu dari salafus saleh. Yang salah itu kita tidak ikut mazhab, udah gitu tidak ada pendahulunya dari salafus saleh, berdiri sendiri dengan pendapat sendiri. Ini yang salah. Iya. Makanya Imam Ahmad melarang murid-muridnya berfatwa dalam keadaan tidak punya salafnya dari salafus saleh, dari para ulama terdahulu. Syekh Masyhur pernah bertanya kepada Syekh Albani, wahai Syekh, tentang masalah hukum sholat berjamaah yang kedua, engkau mengatakan makruh, sementara dalilnya jelas menunjukkan haram. Kenapa engkau tidak katakan haram? Apa kata Syekh Albani? Laisa li salafun fi hadza. Saya nggak punya salafnya, saya nggak berani. Waroknya para ulama begitu, Pak. Nggak kayak kita, tiba-tiba haram. Siapa salaf ente? Saya salaf. Saya salafi ini. Masa salafi begitu? Tidak bisa. Setiap pendapat kita harus kita periksa, kita ini ada salafnya nggak dari para ulama terdahulu. Lihat, kalau nggak punya salaf, berarti kita sendirian ini. Berarti kita apa? Sendirian, hati-hati. Ya. Mohon beri nasihat kepada kami ikhwan jomblo, menjadi jomblo, yang belum dapat restu dari orang tua untuk menikah dengan alasan terlalu muda, belum mapan dan lain-lain.
Namun kami sulit untuk menahan syahwat kami, tapi kami sanggup untuk berpuasa pada pagi dan siang. Namun pada waktu malam kami kembali sulit mengontrol syahwat. Mohon nasihatnya Ustaz. Laki-laki itu tidak ada syarat menikah itu harus izin orang tua. Kalau orang tua menghalang-halangi kamu sementara kamu sudah khawatir takut jatuh kepada zina, segera menikah. Orang tua enggak izinin atau enggak izinin, nikah aja udah. Daripada kamu jatuh kepada apa? Zina. Ustadz, nanti orang tua saya marah, dia yang dosa. Sementara kamu sudah takut jatuh kepada apa? Zina. Para ulama berkata, seseorang yang takut jatuh dan khawatir jatuh kepada zina, maka hukum menikah buat dia wajib. Hukum menikah buat dia apa? Wajib. Ya udah, Pak, saya ini normal, Pak. Saya pengen menikah. Bapak menghalangi saya untuk menikah dengan alasan saya masih kecil, padahal saya udah gede, saya sudah balik, saya belum mapan. Insya Allah Pak, pernikahan itu memberkahi Pak, nggak usah khawatir. Sampaikan kepada bapakmu begitu. Allah sendiri yang sudah berjanji dalam Al-Quran bahwa orang yang menikah itu insya Allah kaya akan. Allah berfirman, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Jika mereka fakir, Allah akan kaya akan dengan karunia-Nya itu. Nggak usah khawatir. Bismillah. Ya. Karena ini bahaya di zaman ini, yang namanya penyakit syahwat ini luar biasa sekali, Pak. Luar biasa sekali. Ada pertanyaan tentang hipnoterapi. Saya belum pernah mempelajari hipnoterapi. Artinya secara hukum syariat, jadi saya tidak berani untuk menjawab. Ya, silakan mungkin ditanyakan kepada ustadz yang lain yang sudah pernah mempelajarinya. Saya masih dendam dengan suami. Mengerikan. Ini istrinya pendendam rupanya. Bagaimana cara mengobati hati saya, Ustadz? Kami sudah sama-sama ngaji sunnah. Udah sama ngaji sunnah masih pendendam. La ilaha illallah. Ketahuilah ukhti, apa manfaatnya kamu dendam sama suamimu? Apakah dengan dendamnya kamu kepada suamimu kamu masuk surga? Enggak. Apakah kamu dengan dendamnya kepada suamimu kamu dapat pahala? Enggak. Apa manfaatnya kamu menyimpan terus rasa dendam kepada suami? Apa kamu tidak takut kamu termasuk orang-orang yang terancam tidak bisa berbakti kepada suami gara-gara itu kamu masuk neraka? Kata Rasulullah SAW apa? Uritun nar, aku diperlihatkan oleh Allah api neraka. Fa idza aktsaru ahlihan nisa, ternyata kebanyakan penduduknya dari kalangan wanita. Yakfurna, mereka kafir. Apa kata para sahabat? Yakfurna billah, mereka kafir kepada Allah. Kata Rasulullah apa? Bukan. Yakfurnal ashir, mereka kafir kepada suami. Idza ahsana ahadukum ila ihdahunna, apabila seorang suami sudah banyak berbuat baik kepada istri, tsumma ra'at minka syai'an, kemudian si istri melihat satu atau dua kesalahan suami, kemudian ia lupakan banyak kebaikannya itu. Lalu ia berkata kepada suaminya, saya belum pernah melihat kamu berbuat baik sedikit pun juga. Lihat Pak, ternyata wanita calon penduduk api neraka ini sifatnya kayak gini. Suaminya sudah banyak berbuat baik, gara-gara satu dua kesalahan dia lupakan kebaikan yang banyak dari suaminya tersebut. Maka hati-hati, kalau kamu terus dendam hanya gara-gara satu dua kesalahan suami, berarti kamu masih punya sifat itu. Jadi gimana dong Ustadz?
minta kepada Allah, ya Allah hilangkan. Yang kedua, berusaha terus berbakti kepada suami sekuat tenaga. Karena suamimu, kata Rasulullah, adalah surgamu atau nerakamu. Iya. Bagaimana kita menyikapi orang yang terkena fitnah syahwat atau syubhat, Ustadz? Apakah kita dibenarkan mentahdir orang tersebut? Akhi, jangan mudah main tahdir. Mentahdir itu ada etika-etikanya dan adab-adabnya. Seharusnya Pak, yang kita pikirkan bagaimana dia dapat hidayah. Jangan sampai gara-gara antum tahdir dia semakin jauh dari hidayah. Berarti antum sama saja membantu setan untuk menyesatkan saudara antum sendiri. Makanya dalam satu hadis yang marfu ya, dan sebagian ulama mengatakan hadisnya mauquf dari perkataan sahabat, sebagian mengatakan marfu dari sabda Rasulullah SAW. Apa? La takun aunan lisyaitan ala idlali akhik. Jangan kamu menjadi pembantu setan untuk menyesatkan saudaramu itu. Kalau kita melihat saudara kita kena syubhat, kena pemikiran yang menyesatkan, kita mikir gimana caranya dia bisa kembali. Kita pikirkan baik-baik gimana caranya. Bukan kemudian langsung pakai senjata apa? Tahdzir, ya akhi. Banyak di zaman sekarang ditahdzir malah semakin terkenal. Ditahdzir malah semakin orang banyak apa? Simpatik sama dia. Akhirnya tujuan tahdzirnya nggak ada manfaatnya. Bahkan mudaratnya jauh lebih besar. Bukankah lebih baik kita sibukkan dakwah dia? Ya Allah. Maka jangan tergesa-gesa ya akhi. Jangan tergesa-gesa. Tanya kepada ahli ilmu. Syekh Ibrahim berkata, tahdzir itu tidak boleh dilakukan oleh setiap orang. Hanya orang-orang yang berilmu yang kuat saja yang boleh melakukannya. Adapun penuntut ilmu biasa, nadzir, siapa ente? Jangan Anda punya sifat seperti itu, dikit-dikit tahdzir. Kalau sudah bisa nadzir orang kayak ulama besar udah kayak, saya ulama jarah wa ta'dil, ampun dah. Allahul musta'an. Banyak zaman sekarang kayak gini, Pak. Hati-hati, Pak. Hati-hati. Ustadz, tadi sebutkan ikhwan syahwat buat ikhwan harta tahta wanita. Kalau akhwat harta tahta ikhwan. Harta tahta laki-laki. Tapi biasanya untuk wanita, Pak, seringkali dua saja, harta dan tahta, atau satu harta doang. Beda laki-laki dengan wanita. Kalau wanita itu untuk mencintai seorang laki-laki sulit. Tapi untuk laki-laki begitu ngelihat yang cakep, bening, langsung jatuh cinta. Itu banyak terjadi seperti itu. Ya. Maka dari itulah seorang wanita, sebetulnya kesempatan wanita masuk surganya lebih besar. Peluangnya lebih besar. Kenapa? Karena syahwat pada wanita sebetulnya tidak sebesar laki-laki. Maka dia berusahalah sekuat tenaga untuk menggunakan segala kemampuan dia untuk bisa menahan syahwat terlarangnya tersebut. Wanita itu ya, syahwatnya adalah seringkali apa coba Pak? Pengen kelihatan kecantikannya. Pakai cadar, selfie. Diingetin, bilangnya apa? Ini gaya dakwah saya sendiri. La ilaha illallah. Kamu bikin cara dakwah sendiri apa ngikutin cara dakwah para nabi? Kok cara dakwah bikin sendiri? Ada akhwat begitu Pak, pakai jilbaber. Jilbabnya ngeleber-ngeleber gitu Pak. Tapi masih dipasang di medsos fotonya. La ilaha illallah.
Ada akhwat, Masya Allah, kalau mau pakai baju itu yang dia pikirkan bagaimana saya bisa tampil cantik, bukan yang dia pikirkan bagaimana saya diridhoi oleh Allah. Akhirnya bajunya itu Masya Allah mencolok, lipstiknya ya Allah ya Rabbi, bedaknya itu kalau antum melihat ondel-ondel persis. Nah ini bahaya, ini syahwat nih buat wanita ini, ya, pengen kelihatan cantik di depan ya akhwat. Sampai ada orang bilang apa? Tetap cantik walaupun berjilbab. Ucapan ini diselingi oleh syahwat sebetulnya, Pak. Tetap cantik walaupun apa? Berjilbab. Jadi walaupun berjilbab tetap kelihatan cantik di depan laki-laki gitu. Ingat wahai wanita, kecantikanmu hanya untuk suamimu, bukan diobral untuk semua laki-laki. Haram alaik. Iya. Bagaimana kita menyadari bahwa kita mendapat hidayah? Apa antum selama ini nggak sadar? Kalau gitu saya bangunin. Akhi, kalau hidayah itu Pak, orang dapat hidayah itu bertingkat-tingkat. Ada orang dapat hidayah baru sholat. Ada orang dapat hidayah dalam ibadah, sholatnya bagus, tapi dalam akidahnya belum dapat hidayah. Ada kayak gitu. Ada orang yang dapat hidayah akidahnya bagus tapi ibadahnya kurang. Ada orang akidahnya bagus, ibadahnya bagus, tapi belum dapat hidayah akhlak. Akhlaknya masih bikin sebel. Kalau ngomong nyakitin hati. Ada orang yang diberikan oleh Allah akhlaknya bagus juga, ya, tapi sayang belum dapat hidayah, di matanya masih suka jelalatan. Ada orang yang dapat hidayah, di matanya selalu meluluhkan pandangan, tapi lisannya belum dapat hidayah, masih suka gibah. Makanya hidayah itu banyak tidak? Banyak. Oke, Ustadz, saya pengen merasakan saya dapat hidayah apa tidak. Selama ini kamu sholat tidak? Kalau kamu selama ini menjaga sholat 5 waktu, alhamdulillah, kamu dapat sebagian hidayah. Tapi setelah hidayah untuk sempurna, belum tentu, sulit Pak. Kalau kamu alhamdulillah akidahnya sudah bagus, akhlaknya sudah bagus, ibadahnya dijaga, alhamdulillah. Apa yang telah Allah berikan kepada kamu berupa hidayah, jaga. Jaga baik-baik. Ya. Ada orang bertanya, bagaimana cara Anda tahu Ustadz Anda itu mengandung syubhat apa enggak? Pertanyaan bagus. Antum kalau pengen tahu dia tukang ahli jahit atau tidak, nanyanya ke siapa? Hah? Ke tukang bas? Salah antum. Antum kalau pengen tahu ini dokter bagus apa enggak, jangan nanya ke ustadz. Ustadz, itu dokternya bagus apa enggak? Mana saya tahu? Emang saya belajar medis? Kalau antum pengen tahu dia ahli bangunan bagus atau tidak, jangan tanya ke tukang jahit. Itu namanya jaka sembung bawa golok kata orang. Iya, nggak nyambung blok. Susah. Ahlinya masing-masing punya kemampuan masing-masing. Kalau kamu pengen tahu dia ahli bangunan yang hebat, tanya kepada ahli bangunan lagi. Kalau kamu pengen tahu dia ahli jahit yang hebat, tanya kepada ahli jahit lagi. Kalau kamu pengen tahu itu ustadz bagus apa enggak, tanya ke ustadz yang bagus lagi. Begitu kaidahnya. Ya.
Kenapa? Karena sudah saya sebutkan, orang yang ilmunya masih dangkal belum bisa menilai. Belum bisa menilai. Karena kedangkalan ilmu tersebut. Nah ini ya akal Islam, azan ya Allah ya. Ada sebuah grup yang mengatakan bahwa pemimpin Indonesia ini adalah kafir karena tidak berhukum dan hukum Allah. Saya mau tanya Pak, apakah setiap orang yang tidak berhukum dan hukum Allah kafir? Siapa yang mengatakan begitu berarti dia akidahnya khawarij. Karena Ahlussunnah tidak punya keyakinan seperti itu. Ahlussunnah mengatakan berhukum dan hukum selain Allah itu dosa besar, kecuali kalau dia menganggap halal dan meyakini kehalalannya dan dia yakin bahwa Allah telah menghalalkannya. Saya akan bawakan perkataan para ulama yang banyak, di antaranya perkataan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menafsirkan ayat tersebut, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah maka dia kafir. Apa kata Ibnu Abbas? Laisal kufru huna kama yafhamun. Kufur dalam ayat ini tidak seperti yang dipahami oleh orang Khawarij. Wa innamal kufru alladzi la yanqulu anil millah. Tapi kafir yang dimaksud ayat ini kafir yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kufrun duna kufrin. Kufur di bawah apa? Kekufuran. Sebab kalau antum berkata setiap orang yang berhukum dan hukum selain Allah kafir, konsekuensinya Anda akan mengkafirkan pelaku dosa besar. Saya mau tanya sama Anda, orang yang makan riba berhukum dan hukum selain Allah kan? Orang yang berzina berhukum dan hukum siapa? Selain Allah. Iya. Berarti kalau Anda katakan siapa yang berhukum dan hukum selain Allah kafir secara mutlak, bagi Anda berarti apa? Pemakan riba kafir, pelaku zina kafir, orang yang berdusta kafir. Maka saya katakan Anda khawarij. Wallahi Anda khawarij. Jadi gimana dong? Sekarang permasalahannya, pemimpin kita ini sudah ada yang menegakkan hujah apa belum? Sudah yang memberikan nasihat apa belum? Apa Anda tahu keyakinan dia bagaimana? Bagaimana ini? Rasulullah mengatakan apa? Nanti akan muncul pemimpin-pemimpin yang kalian laknat mereka dan mereka melaknat kalian. Apa kata Rasulullah? Apa para sahabat? Ya Rasulullah, afala nudabidhuhum bisayf? Boleh enggak kita lawan dengan pedang? Kata Rasulullah, jangan selama mereka masih sholat. Rasulullah cuma mengatakan satu, selama mereka masih sholat. Udah satu. Kalau antum melihat pemimpin kita masih sholat, alhamdulillah selesai permasalahan, karena itu hadisnya. Kalau ingin menasihati, nasihatilah sesuai yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Kata Rasulullah, siapa yang ingin menasihati pemimpin, jangan terang-terangan di depan orang, tapi nasihati antara dia dengan kamu saja. Nabi Musa ketika menasihati Fir'aun bawa orang enggak Pak? Enggak. Cuma berdua sama siapa? Harun. Apa kata Allah? Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Dia itu sudah sangat melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ucapkan kepada Fir'aun dengan ucapan yang lemah lembut. Tuh, sekali berFir'aun disuruh ngucapin ngomong apa? Lemah lembut. Itu Fir'aun Pak, mbahnya Togut. Iya. Gimana yang lebih rendah dari itu? Siapa yang lebih baik? Antum atau Nabi Musa? Siapa yang lebih buruk, pemimpin kita atau Fir'aun? Kalau Nabi Musa yang jauh lebih baik dari kita saja disuruh berlemah lembut kepada Fir'aun yang jauh lebih buruk, kenapa kita tidak bisa berlemah lembut? Ini yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim, ya akhul Islam, azan ya Allah. Kalau Anda berkata, Ustadz, terang-terangan aja gak diterima apalagi sembunyi-sembunyi. Saya tanya, Nabi Musa waktu itu diterima gak sama Fir'aun?
nasihatnya? Enggak. Apakah syarat nasihat itu harus diterima? Enggak. Ketika antum belum berani mengkafirkan, ternyata salah di sisi Allah, Allah maafkan kita insya Allah. Tapi kalau kita mengkafirkan dan ternyata salah di sisi Allah, maka ucapan kafir itu kembali kepada diri kita sendiri. Berat ya akhi, berat. Maka dari itu ya akhi, hati-hati. Jangan mudah suka mengkafir-kafirkan. Iya. Karena orang yang boleh mengkafirkan hanyalah para ulama, orang-orang yang kokoh keilmuan mereka. Adapun orang-orang awam, orang-orang yang penuntut ilmu yang ilmunya kurang, mudah sekali mengatakan kafir. Ini bahaya ya akal Islam. Hanya merugikan Islam itu sendiri. Wallahi merugikan Islam itu sendiri. Kalau di luar Islam seperti orang Nasrani, Yahudi, ya memang jelas kafir. Pembicaraan kita adalah tentang seorang muslim yang masih sholat. Ingat loh Pak, saya bicara ini bukan berarti saya setuju dengan kezoliman ya. Saya bicara bukan berarti saya setuju berhukum dan hukum selain. Tidak, saya sedang menjelaskan tentang apa hukum bagi mereka orang yang berhukum dan hukum selain Allah. Ya. Untuk memudahkan dalam mengerti terjemahan dalam hafalan Quran atau menguatkan yang lupa, terkadang saya memberi tanda seperti garis pada mushaf Quran. Bagaimanakah batasan menandai mushaf dengan pensil, Ustadz? Memang disebutkan oleh sebagian ulama dalam kitab-kitab mereka tentang adab. Seperti Ibnu Jama'ah dalam kitab beliau Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Demikian pula Ibnu Abdul Bar dan yang lainnya. Memberikan batasan dengan pensil sebagian ulama mengatakan kurang bagus. Jadi kasih batasan itu dengan sesuatu yang kecil aja, seperti apa? Kertas yang kecil atau yang sebagainya. Atau kan Al-Quran terkadang ada pembatasnya Pak. Maka itu lebih bagus. Walaupun memang tidak ada dalil yang melarang Pak. Tapi adab terhadap Al-Quran itu harus betul-betul kita apa? Jaga. Ya. Orang tua saya meragukan ngaji saya. Dan beliau mengetahui bahwa manhaj salaf tuh suka ngebid'ahin. Gimana tuh Ustaz? Bilang, Pak, kata siapa manhaj salaf tuh suka ngebid'ahin? Kalau Bapak bilang, itu hati-hati manhaj salaf itu suka ngebid'ahin. Loh, Bapak sendiri suka ngebid'ahin berarti sama kan? Buktinya Bapak menuduh dengan mengatakan hati-hati kamu ngikutin manhaj salaf. Loh, berarti kan kamu juga menuduh kan? Nah, balikan lagi kepada bapakmu itu. Pak, kalau nuduh orang lain dengan serampangan boleh nggak Pak? Ya nggak boleh lah nak. Nah, alangkah lebih baiknya Bapak tabayun dulu, yuk ngaji dulu yuk. Bapak duduk sekali dua kali di majelis taklim. Kalau Bapak menganggap ini benar, alhamdulillah. Kalau ini salah, tolong sampaikan ke ustadznya. Ini salah. Kan nggak boleh Pak menuduh orang lain dengan apa? Serampangan itu. Ya. Sekarang Pak, kalau kita mengvonis sesuatu itu salah, tapi buktinya kuat dan ilmiah, salah apa tidak seperti itu Pak? Tanya supaya bapaknya berpikir. Boleh enggak kita menyalahkan orang lain tapi buktinya ilmiah dan akurat? Loh, Bapak aja menyalahkan saya, berarti kan Bapak menyalahkan juga dan suka nyalahin orang, ya kan? Maka dari itu coba ya ajak dia berpikir. Ya akhi, ya manhaj salaf itu dalam menyalahkan orang lain itu ilmiah. Bukan sebatas cuma ngebeo atau yang lainnya enggak tahu. Ya. Tapi harus jelas dalilnya, ilmiah,
buktinya apa? Jelas, sehingga ketika menuduh orang itu berdasarkan bukti-bukti yang akurat dan nyata. Itu pun juga setelah ditegakkan padanya apa? Hujah dan dalil. Gak sembarangan. Kalau ada sebagian orang yang mengaku salafi tapi serampangan dalam menuduh, saya katakan dia tidak mengikuti metode manhaj salaf. Ya. Saya baru saja keluar dari perusahaan yang milik orang kafir. Saya mau usaha pangkas rambut. Saya sering dengar ceramah dilarang koza dan membotak rambut tanpa sebab. Jadi gimana saya harus jadi tukang cukur, Ustadz? Yang sesuai syariat. Tulisin di depannya, tidak menerima cukur jenggot, tidak menerima koza. Adapun membotak tanpa sebab ikhtilaf para ulama. Sebagian mengatakan makruh, alasannya karena tasyabuh dengan orang Khawarij. Sebagian mengatakan boleh karena itu perkara yang mubah. Iya. Dan tidak ada dalil sama sekali yang melarang. Memang Rasulullah ketika menyebutkan tentang tanda orang Khawarij, di antaranya apa? Mereka suka botak. Cuma masalahnya di Indonesia, di negeri kita, di dunia sekarang, tanda ini sudah tidak ada, Pak. Bahkan banyak orang Khawarij sekarang tuh gondrong-gondrong. Jadi tanda botaknya sudah hilang di zaman sekarang. Jadi kalau mau botak sebatas karena banyak kutu atau apa banyak ketombe dan yang lainnya nggak masalah, silakan aja. Jadi ya itu aja, pokoknya yang dilarang oleh syariat jelas dalilnya, itu aja. Kalau ada yang datang, Pak cukur jenggot, aduh Pak maaf, saya tidak melayani cukur jenggot. Iya, begitu. Apalagi cukur bulu kemaluan, jangan Pak. Bahaya. Mohon penjelasannya dari fadilah amal pembebasan tanah untuk membangun masjid. Apa keutamaannya? Wah ini besar. Kata Rasulullah, man bana lillahi masjidan walau kamafhasi qutatin banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid walaupun sebesar sangkar sarang burung, itu Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Bayangkan. Antum menyumbang untuk pembebasan lahan masjid, ini wakaf, pahalanya ngalir terus walaupun antum sudah meninggal dunia. Di saat antum sudah meninggal butuh amal soleh, di saat itulah pengalir terus mengalir. Bayangkan, mampunya cuma 100.000, kasih. Bismillah, saya pengen punya amalan yang sifatnya jariyah, sampai saya sudah meninggal pun juga pahalanya terus mengalir. Jangan sampai setelah meninggal pahala kita berhenti. Sebab kita setelah meninggal kita butuh apa? Butuh pahala. Maka Masya Allah, ini ada kesempatan untuk membebaskan lahan pembangunan masjid. Masya Allah, rogoh kantong cuma 50.000, gak apa-apa. Mudah-mudahan itu akan terus mengalir sampai antum meninggal dunia. Iya. Berlomba-lombalah ya akhi, karena pahala jariyah ini ya harus kita miliki. Jangan sampai kita nggak punya pahala jariyah sama sekali. Ada hadiah buku katanya nih, yang bisa jawab fadhal ya. Pertanyaan yang pertama, syahwat itu identik dengan 3 apa aja? Ya, nih ambil nih. Pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan syubhat? Ya, nih. Yang ketiga, sebutkan di 2 sebab seseorang terkena syubhat.
Ya buka dulu. Satu, nggak ketemu kayaknya. Salah. Satu, kurangnya ilmu, betul. Kedua, apa? Menuhankan akal, bisa. Nih, bagi dua dah. Satu-satu. Pertanyaan selanjutnya. Hidayah ada dua macam. Apa? Hidayah apa? Hidayah taufik, benar. Nih. Apa yang menyebabkan hidayah ilmu itu hilang? Kurangnya murajaah, Iya. kurangnya menyampaikan, Iya. kurangnya mengamalkan. Ahsan, masya Allah. Nih. Pertanyaan yang ketiga, siapa yang Allah kisahkan dalam surat Al-A'raf ayat 175? Si Bal'am. Nih, masya Allah. Kenapa sebab si Bal'am tersesat? Karena kena penyakit apa? Syahwat dan syubhat. Habis, udah nggak ada lagi. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat.